Halo guys, selamat sore. Berjumpa lagi di my channel. Oke, kali ini gua mau nge-review pemakaian Toyota Calya gua ini tahun 2018, tipe G manual. Mau curhat sekalian sharing-sharing ke kalian semua yang nonton. Bagaimana sih pengalaman rasanya sudah memiliki mobil Toyota Calya ini selama 7 tahun dan apa aja kendala-kendalanya, terus yang di maintenance biasanya apa aja, dan lain-lain. Oke, kita langsung aja kita shoot mobilnya. Oke, ini dia penampakan Toyota Calya tahun 2018 tipe G. Yang pertama-tama kita dari segi pemakaian plus dulu ya. Toyota Calya ini bensinnya setelah pemakaian di 7 tahun itu rata-rata bensinnya itu minum 15,3 km per liter. Dulu awal-awal sekitar 1 tahun atau 2 tahun, 1 sampai 2 tahun itu masih di sekitaran 25-an. 25 km per liter. Karena seiringnya berjalan waktu, karena businya udah semakin berumur, mungkin udah kotor dan lain-lain, jadi agak boros. Ini penampakan dari belakang, warnanya itu masih ciamik banget, masih kelihatan cerah, enggak kuning. Biasanya warna putih itu rawan sekali warna kuning dikarenakan kejemur lah dan hujan malas dicuci dan lain-lain. Yang punya gua ini setiap hujan langsung cuci, meskipun ya terkadang habis perjalanan jauh terus capek kehujanan enggak dicuci. Tapi setelah direndengin sama yang baru-baru keluar itu, ini warnanya masih kinclong. Lumayan lah, sekitar 70%-an, meskipun ada yellow dikit. Oke, untuk dikonsumsi perawatan bagi gua itu Toyota Calya tergolong maintenance-nya itu sangat-sangat irit sekali. Dikarenakan biaya servis murah, spare part murah, terus dan lain-lainnya itu tergolong murah sekali. Contoh aja, ini contoh kecilnya aja, ban itu harganya merek GT Radial. Itu dulu pas pertama ganti itu di tahun 2021-2022 itu harganya sekitar 450 sampai 500 sama pasang dan balancing sama tutup ventil. Terus yang kedua, ini bohlam pernah diganti sekali, tapi bukan yang utama, yang kecilnya ini nih. Nih yang paling ini nih. Nah, itu pernah mati sekali, harganya gak tahu 20, gak tahu 30 ribuan gitu. Itu murah banget, guys. Oke, untuk oli transmisi itu diganti per 60.000 km. Itu sekitar 300 sampai 400-an. Terus kalau oli itu kadang pernah Shell, pernah TMO yang 0W sekian lah, 0W 20 ya. Tapi keseringannya yang 10-40 karena bawaan paket servis. Oke, untuk mesinnya sendiri ini tenaganya masih powerful banget meskipun ya agak boros gitu dikarenakan bensin pakai Pertalite. Dulu awal-awal beli sih emang Pertamax 1 sampai 6 bulan. 1 sampai 6 bulan. Lama kelamaan kok
penasaran sama Pertalite kalau diminumin ke Calya. Pas dicoba, sama aja lah. Mau kencang-kencang apaan, cuman LCGC, terus cc-nya cuman 1200, bukan sport car juga, bukan SUV juga. Jadi makanya diputusin buat lanjut pakai Pertalite. Nah, setelah 7 tahun ini kilometer udah hampir 110.000 nih. 43 kilo lagi, ini 110.000. Ya, untuk suasana di interior seperti biasa. Tanyain AC-nya dulu biar dingin. Ini setir udah enggak ada beberapa terkelupas kulit jeruknya. Terus di bagian mana lagi ya? Ini di bagian sini nih. Wah, enggak kelihatan lagi. Nih. Pokoknya area sinilah kalau diputer ada sedikit. Terus untuk AC-nya ini masih dingin, belum pernah diservis dan lain-lain, cuman cuci-cuci aja. Ini masih dingin banget, masih sugar, apalagi yang speed 4 ini, yang full ini masih dingin banget. Yang AC-nya kurang dingin, Calya lebih baik diservis untuk AC-nya. Untuk kelistrikan dan lain-lain tidak ada malfungsi sama sekali, karena sangat terawat sekali ketika servis. Kalau ada apa-apa langsung ganti. Nah, untuk interior sendiri, ini bagian blowernya juga sama. Tuh, masih kencang. Hanya super dingin. Ini interior agak sedikit kotor, padahal ini udah dibersihin kemarin. Tuh, ini masih nyala semua, belum ada kendala. Oke, untuk minus-minusnya setelah pemakaian 7 tahun ini, setelah beli satu kendaraan lagi, Honda HR-V. Yang pertama itu kalau perjalanan jauh, kalau bawa Calya itu sekarang badannya udah agak rewel dikarenakan udah ada SRP juga di rumah. Itu kalau perjalanan jauh itu rasanya pegel banget. Terus yang kedua itu berasa limbung kalau di kecepatan 140 sekian, berasa melayang. Terus yang ketiga itu ban rawan pecah. Sekali lagi nih, ini hati-hati. Gua pernah sekali pecah ban itu di belakang bagian sebelah kiri. Itu pas waktu masih bannya ori Bridgestone Ecopia. Setelah diganti semua pakai ban Campiro Eco Tech yang merek Acelera, dan itu yang GT radial. Itu alhamdulillah belum pernah ngerasain yang namanya pecah ban. Yang penting konsisten cek angin sebelum berkendara. Oke, minus yang keempat itu adalah kabinnya berisik. Setelah dicoba beberapa yang mobil dan lain-lain, itu kabinnya berisik banget cuy. Terkadang kita udah perjalanan jauh lewat tol di kota-kota dan lain-lain, itu habisnya itu jatuhnya telinga berasa pusing, ke kepala pusing. Jadi lebih baik kalau ada budget lebih pakai peredam. Ditambahin lagi peredamnya guys. Terus minus yang kelima ini spionnya enggak retract, enggak bisa lipat, harus manual begini tuh. Kalau yang otomatis itu membantu sekali ketika di jalanan gang-gang sempit. Nah, minus yang ke-6 itu kacanya itu bukanya yang otomatisnya cuman yang ke bawah aja. Tuh.
Jadi ke atasnya enggak otomatis. Minus yang ketujuh, AC-nya enggak double di kabin baris belakang. Terkadang baris yang ketiga itu merasa agak gerah. Untuk Calya ini case-nya itu dulu ambil di harga 143 apa 138 143 ya 143 144 lah kalau nggak salah. Dan sekarang itu pasarannya itu Calya itu harga di 90 sampai 110 juta 105 juta lah paling maksimal itu masih ada. Jadi harganya itu taruhlah kita diambil rata-rata 95 juta. 95 juta, 50 juta depresiasi selama 7 tahun guys. Itu sangat worth it sekali. Worth it to buy pokoknya. Oke, mungkin segini dulu vlog dari gua pemakaian Toyota Calya selama 7 tahun. See you next video. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Bye bye.